Halo, kembali lagi di Prima Podcast. Di Prima Podcast ini, di episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional dalam menghandle international event. Kalian penasaran pastinya ya? Oke, di sini sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Di sini ada Indra Antonio. Halo teman-teman, saya Indra Antonio. Saya mahasiswa semester akhir di Politeknik Prima. Oke, kalau panggilannya berarti kita lebih santai aja, chill gitu ya. Jadi panggilannya apa ya? Inyo, oke ya, Inyo. Di sini pertama kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pengalaman Inyo gitu dalam pengalaman di event Dubai Expo, ya, Dubai Expo di 2020 ya, betul ya? Jadi namanya itu memang 2020, cuma postpone gara-gara ada COVID. COVID ya. Tuh. Oke. Di Dubai Expo ini boleh awalnya tahu dari mana dan prosesnya seperti apa sih dalam Dari awal ya. Iya, dari awal bisa ceritain. Jadi waktu itu tahun 2021 semester 5 harusnya, karena memang di kampus kita juga semester 5 itu untuk magang segala macam. Lalu waktu itu teman-teman saya udah dapat tempat-tempat nih, saya masih bingung sendiri. Iya. Gimana nih? Galau gitu ya. Tempat seperti apa? Lalu dari kampus itu phone, ini ada kesempatan untuk daftar di Dubai. Saya kayak, aduh Dubai, pandangannya gimana? Karena belum First time berarti ya. Iya. Tinggal di sana, betul kan? Jadi kita pandangan Dubai ini, punya ini tempatnya bagaimana seperti itu. Jadi cuma ya taruh semua dokumen juga sudah punya, karena memang sudah waktunya magang. Lalu akhirnya daftar ke Dubai ini ya. Iya, betul. Okay. Itu jadi biasanya kan kalau keluar negeri itu bahasa Inggrisnya kan harus oke banget gitu ya. Kalau dari Inyo sendiri biasanya pakai TOEFL ya? Kalau bahasa Inggris saya IELTS sama aja sih gitu. Karena cuma mungkin tergantung beda-beda nama aja sih, tapi sama aja. Oh sama. Diakuin. Oh diakuin ya. Oke, boleh spill nilai TOEFL-nya berapa ya? Mungkin bisa ini buat referensi buat adik. IELTS sekarang terakhir tes ya 2 tahun lalu untuk acara ini nih. Oh 7, keren banget ya. Kalau TOEFL-nya? Kalau TOEFL, kurang tahu sih kalau untuk dikonversiin ya. Cuma kalau dari IELTS itu 7 ya. Oke, keren banget ya. Jadi emang udah ini ya. Oke, dari tes itu kemudian bisa sharing di sana kerjanya di bagian apa? Biasa kalau di dunia event itu kan ada yang bagian registration, kemudian ada LO atau liaison official gitu kan. Itu kalau di sana sebagai apa ya? Saya jelas dulu ya. World Expo itu acara per 5 tahun sekalian diadain oleh seluruh dunia. World Expo berarti ya? Iya, ini namanya itu World Expo. Lalu dikasih nama negaranya itu di depan, yang negara bukan nama negara, nama tempatnya gitu, seperti itu. Jadi World Expo itu memang diadakan 5 tahun sekali oleh suatu lembaga dunia. Nah di situ itu kita biasanya memperlihatkan gimana sih kultur dunia sekarang daripada saat itu, masa lalu atau masa depan kita gitu, seperti apa. Jadi di situ kita coba untuk mempamerkan negara-negara masing-masing yang berpartisipasi di sana. Seperti Indonesia, kita mempamerkan apa sih kayak waktu itu Indonesia Pavilion itu kita di daerah Pavilion kan. Pavilion, oh ya. Expo-nya bukan Expo ya. Iya, itu kan World Expo ya. Jadi skalanya di dunia yang ikut. Dan waktu itu World Expo di Dubai saya ikut itu tahun 2021, cuma namanya 2020. Postpone waktu itu karena corona. Cuma happy sih karena kalau misalnya sampai nggak di postpone, saya nggak ikut kan. Oh iya. Saatnya gitu. Ya. Jadi di situ memang Indonesia Pavilion itu namanya bangunan. Kita tiap negara itu ada bangunan sendiri-sendiri. Dan World Expo ini diikuti 192 negara. Wow, banyak banget ya. Jadi memang itu karena sudah annual event, jadi memang ini ya sudah
banyak partisipan. Ya, banyak sekali partisipannya dari tiap negara. Lalu di Indonesia Pavilion ini saya Oh, LO ya. Berarti LO menghandle dari berbagai delegasi ya? Dari ya sebagai delegasi maupun tamu biasa yang berkunjung itu, karena kan kita tidak tiap hari dapat tamu-tamu yang spesial seperti itu. Jadi kalau di sedang santai seperti apa ya kita handle tamu-tamu yang biasa yang berkenal Indonesia itu seperti apa gitu. Dan kebetulan di Indonesia Pavilion ini kita dibagi jadi 3 bagian di badanannya. Ada yang past, present, and future. Oh, future ya. Gitu. Jadi di pas itu kita jelasin gimana sih jangan dulu Indonesia tuh dari rempah-rempahnya yang terkenal kita itu sudah terkenal sekali. Present itu gimana Indonesia dalam bidang musik, bangunan, segala macam infrastruktur, ekonomi. Sampai nanti masa depannya yang di 2045 itu ada Indonesia Maju. Oh ya. Nah itu kita juga promosikan di situ. Bahkan kita punya layar LED di sana yang memprojek ya atau memproyeksikan gimana sih sepertinya nanti ibu kota kita yang baru namanya Nusantara itu kita promosikan di situ. Wih, keren banget ya kayaknya. Kalau saya lihat di ini ya event di Dubai Expo itu kan ada salah satunya itu Indonesia National Day Dubai Expo 2020 ya. Boleh jelaskan? Oke, jadi di setiap World Expo itu selalu ada namanya National Day. National Day itu akan seperti kemerdekaan. Jadi kalau kayak 17 Agustus kalau kita ya. Kayak itu kan nasionalnya kita 17 Agustus. Cuma waktu di sana itu kita jadi punya hari kemerdekaan sendiri gitu. Oh iya. Jadi karena kan kita di sana hanya 6 bulan acaranya kurang lebih. Jadi dalam 6 bulan itu kemarin kita harus tiap negara itu punya National Day-nya masing-masing. Tapi untuk waktu segala macam yang itu mungkin saya kurang tahu ya penempatannya seperti apa. Cuma kita punya namanya Indonesia National Day dan kita juga di sana merayakan gitu, mempromosikan gimana sih Indonesia tuh kayak jadi bahkan Pak Jokowi juga datang sebagai presiden hadiri acaranya. Iya acaranya. Oke, seru banget ya. Oke, tadi kalau boleh tahu ini yang penyelenggara Dubai Expo kan biasanya ada salah satu PO atau TCO yang menghandle ya, boleh spill gitu itu dari kalau untuk PO-nya sendiri yang saya tahu dari pemerintah Dubai, dari UAE sih lebih tepatnya untuk waktu itu karena kan mereka yang nge-host sebagai acara. Cuma untuk World Expo-nya sendiri mereka punya kepanitiaannya juga sendiri yang kayak untuk milih karena kan harus ngebit siapa sih yang menang gitu. Soalnya nanti yang di 2025 itu kan ada yang menangnya siapa nih? Mesti spill dikit Jepang yang nanti ada kan 2025, 2030 juga akan ada lagi apa negara yang menang sampai sekarang kita masih belum tahu siapa. Cuma kandidatnya kita sudah tahu siapa aja gitu. Kandidatnya. Tadi berarti selain di ini kan Dubai Expo 2020 ya, berarti 2025 tadi ada juga ya? Ada juga betul. Di Jepang lebih tepatnya di Osaka. Oh di Osaka ya, oke. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang tentang Dubai Expo ya. Iya. Ya, Dubai Expo seru banget gitu ya. Iya itu. Seru banget. Ya, mudah-mudahan adik tingkatnya Inyo nanti bisa dapat pengalaman yang sama seperti Inyo ya. Berharap gede banget sih ada penerus ya kan. Oh iya. Seder nanti terus di Jepang. Ya saya yakin pengalamannya bakal beda banget sih. Iya, kayaknya lebih seru karena di situ eventnya itu tentang futuristik ya. Iya. Futuristik. Iya, oke. Tadi juga udah dibahas ya. Tentang Indonesian Pavilion dan lain-lain. Ini kalau saya dengar-dengar Inyo pernah ini ya handle event juga di Eropa gitu ya. Ya Eropa sebelah mana gitu? Ya biasa netizen. Iya jadi waktu itu pernah juga dapat kesempatan Mbak. Iya. Kesempatan jadi project manager dapat untuk handle event Indonesia Night. Jadi project manager nih ya. Jadi, kenapa bisa dipilih jadi PM gitu? Jadi project manager sih kerennya ya dari itunya padahal acara itu. Jadi di sini dipilih karena waktu itu saya juga sempat punya kesempatan di Dubai juga udah pernah gitu. Jadi dari pengalaman yang Dubai jadi makanya dikasih. Jadi dari teman-teman juga ya udah deh
ya kan, udah punya pengalaman juga seperti apa cara handle, apalagi tentang Indonesian Night. Saya di sana juga mewakilkan Indonesia di World Expo kan, jadi sudah. Oh ya udah ini ya, biasa kalau dalam penyelenggaraan event itu kan dari mulai perencanaan gitu, kemudian pengelolaan sponsorship ya, sampai nanti di situ juga ada hubungan dengan vendor-vendor, perizinan, sampai nanti di FDN kan ada evaluasi ya. Mungkin bisa sharing itu seperti apa di sana dari mulai prepare sampai Dari perencanaan sih sebenarnya sudah direncanakan dari November sih gitu. November. Jadi dari November 2022. Jadi itu perencanaannya udah dari sana. Cuma itu masih apa ya, tim lah yang ngomongin. Masih ini apa, planning ya? Iya, masih planning, masih tukar ide seperti apa nih kita mau buat acaranya, kayak ini bakal seru banget nih kalau buat acara seperti ini gitu kan. Kita juga tinggal di lingkungan yang internasional, bisa juga kampus internasional di sana. Jadi masih ada rencana. Lalu Desember, tadinya mau diajarkan Desember. Lalu semua waktu Desember itu karena kita libur cukup lama, jadi nggak bisa karena banyak acara juga dari mahasiswa teman-teman yang lain gitu. Lalu dari visitornya mungkin yang datang juga lagi pada liburan juga, gitu. Jadi nggak ada di kampus. Jadi kita harus nyari tahu nih waktu apa sih yang tepat, kapan itu yang tepat, timingnya segala macam. Lalu dari perizinan tentu karena di wilayahnya wilayah juga kampus, jadi bisa izinnya langsung ke direktur sih. Jadi lebih mudah ya. Iya, jadi lebih mudah dan beliau juga setuju. Excited banget malah dari beliau juga karena dia juga udah pernah dengar masakan Indonesia, dan suka juga dengan masakan Indonesia seperti itu kayak si goreng. Itu menu-menu itu di ini ya, disajikan pada saat Indonesian Night. Betul, itu disajikan karena kita di Indonesian Night itu nggak cuma kultur performance saja dari kayak itu, juga ada masakan segala macam. Jadi kita benar-benar di sana tuh ngasih hidup apa sih kayak Indonesia. Iya, berarti di Eropa rasa Indonesia gitu ya. Iya, karena kan orang-orang di luar nih biasanya cuma dengarnya Bali. Nih, dan mereka nggak tahu Bali itu sebenarnya dari mana gitu. Mereka kira mungkin kayak Hawaii atau gitu ya. Tapi sekarang kita ngalamin, ya Bali itu dari Indonesia gitu. Bahkan ada beberapa mahasiswa internasional yang udah ke Bali dan tinggal. Dari itu ya, dari Jerman itu gitu ya. Jadi yang saya kenal waktu itu ada salah satu mahasiswa dari di sana, dari Australia, tapi sebelum dia sekolah di Jerman dia pernah tinggal di Bali. Oh gitu ya. Jadi memang sudah tahu ini ya. Iya, ada beberapa orang yang memang tahu, tapi ada yang clueless juga yang nggak tahu. Ya gitulah. Serunya untuk yang udah tahu, kita pengen ngebawa Indonesia balik ke dia gitu, kayak rasa-rasanya segala macam. Kalau yang belum tahu, hal bagus kita mau mengenalkan kan Indonesia nih ternyata wilayah negara yang gede gitu kan. Terus kayak punya banyak sekali potensial. Oke, pasti belajar banyak ya dari mulai. Biasanya di awal kan ada penjualan tiket, itu boleh jelasin cara menarik. Biasanya kan mereka yang datang itu karena tertarik ya, wis acaranya keren gitu kan. Itu boleh dijelasin? Oke, kalau untuk penjualan tiket kita karena kita juga dapat sponsor, sponsor. Jadi harga tiketnya nggak terlalu mahal sih. Biasanya harga tiket kita kalau ada event di kampus sekitar 10 euro. 10 euro ya? 10 euro. Sekarang waktu itu kita cuma 3 euro. Oh 3 euro jadi. 3 euro, orang-orang pada datang segala macam. Nah kalau untuk pengumumannya itu diumumin di Instagram kampus. Lalu berarti support juga ya dari pihak kampus. Ya dari pihak kampus juga support. Terus paling dari mouth to mouth itu yang udah paling efektif sih. Kan kalau dari Instagram kampus biasanya kita cuma kayak oh iya ya sudah lah gitu. Ada dari mouth to mouth, jadi dari teman ngajakin teman lagi. Bahkan saya pernah ngajakin orang waktu itu saya lagi traveling, ketemu di pesawat. Oh iya. Ternyata dia tinggalnya di kota yang nggak terlalu jauh dari saya, di tempat kayak sejaman. Saya ajak dia juga mahasiswa di Jerman waktu itu, cuma beda kota. Iya, jadi saya ajak dia sebilang kayak, oh kita ada acara nih gini, datang gitu. Oh iya. Padahal nggak kenal sama sekali ya. Sekali duduknya sebelahan, terus kayak kita ngobrol, ngatunya datang gitu. Jadi memang apa ya, nggak sesuai ekspektasi lah. Iya.
Oke, seru banget ya. Tadi penjualan tiketnya seperti itu dihadiri oleh berapa ini ya, sih? Kurang lebih mungkin 100 sampai 150 orang. Lumayan banyak ya. Ya nggak pernah sampai tahu lebih persisnya, tapi sekitar 100 sampai 150 orang. Yes. Itu kalau dari tadi kan spill ya makanannya Indonesia. Iya. Boleh apa aja gitu yang disajikan mungkin. Itu pasti nasi goreng, Iya. lalu ada mie goreng, terus kita waktu itu juga ada wedang jahe, kalau nggak salah kita buat juga, sama rice campur. Oh, es campur gitu Ya, ya. ada rice campur. Itu karena menurut saya satu paling gampang sih buatnya, karena kita kan dari buah-buahan itu kan, lalu bubur juga kita bisa buat gitu, karena khususan kita masak-masakan Asia dia Harus sih. ya, Ingredients. kalau di Indonesia kan kita bisa ke pasar segala macam. Coba kalau di kita harus pergi ke kota lain gitu. Oh, iya. Saya harus ke kota lain untuk beli beberapa bahan Untuk persiapan event itu ya. Venice segala macam. Jadi ya kendalanya itu, cuma ya akhirnya berhasil kita buat itu untuk introduce. Yes, keren banget ya promosi Indonesia melalui event. Tadi kan di spill juga ada culture event, culture ini ya, show gitu. Ya betul. Iya. Pasti butuh properti yang ini ya, tentang budaya kayak gitu, itu gimana? Ya, jadi waktu itu karena kita besananya studi, jadi dari kita memang tidak ada persiapan yang itu membawa pakaian-pakaian tradisional. Kayak waktu di Dubai itu, karena saya tahu, saya bawa beberapa pakaian tradisional gitu. Oh ya, kesana banget. Nah, kalau di sini karena studi kita beberapa nggak bawa, paling bawanya batik ya. Oh iya. Ya paling bawanya batik, cuma kan kayak kurang gimana yang tidak bawa pakai batik. Jadi kita adain fashion show, arti kita namanya berkait. Oh, berkait ya. Berkait. Itu kenapa ngambil tema berkait? Berkait, tadinya sih cuma mau fashion show aja sih. Oh iya. Kayak kurang gimana begitu loh. Jadi terus kita juga mau ada kayak Indonesia touch-nya, Indonesia Days. Jadi kita di sana sama tante mikir, kita brainstorm gimana caranya. Kita akhirnya dapat tim berkain gitu untuk fashion show-nya. Karena di Indonesia dibilangnya kain gitu. Oh iya. Ya kainnya kain tradisional terus sebagai apa. Dan kebetulan kita disponsorin juga sama KBRI. Wih, support banget berarti ya dari pemerintah. Pemerintah. Namanya KBRI, terima kasih. Tinggi nonton atau apa. Nah itu ini di sana kita disponsorin untuk fashion show-nya, kain-kain itu dipinjamkan oleh Berarti fully support ya dari KBRI. Jadi kita dipinjamkan beberapa kayak ukurannya segala macam, beberapa orang itu dipinjamkan oleh oleh Rumah Budaya di Berlin. Jadi dikirim jauh-jauh dari Berlin ke oh iya. Effortnya. Iya, pamerin gitu loh. Itu respon dari ini audiensnya gitu. Respon dari audiensnya wow sekali sih. Saya bahkan kayak ada 2 dari mereka gitu yang ikutan fashion show dan pakaian hoodie-nya gitu. Oh iya. Mencantainya gitu ikutan fashion show. Padahal nggak pakai ini ya tadi berkain. Cuma terbawa suasana atau apa seperti apa. Jadi dan kita itu juga waktu fashion show emang Apple, jadi kayak couple yang gitu ya. sistemnya kayak gitu. Oke, itu seru banget ya. Tadi sudah bahas tiket nih ya, kemudian ini apa? Kalau dari pas FBN di akhir gitu, respon kesan-kesannya dari yang mengikuti event. Kalau dari kesan-pesannya sih positif sekali ya. Lalu yang paling kesan-pesan yang paling dapat sih waktu pas kita mau buat acara itu kita buat trailer. Oh, trail apa kayak bumper gitu? Iya, jadi kayak trailer Indonesia ini apa sih gitu loh. Jadi kita buat trailer waktu itu, dan itu nggak diekspektasikan sekali sama pihak kampus di sana, sama siapapun. Kita buat trailer, dan trailer kita edit sendiri, kita olah sendiri. Terus akhirnya setelah jadi kita bilang boleh nggak di-post di Instagram sana, kita promosiin, dan mereka lihat kayak bagus banget kita kan ada ekspektasi untuk biasanya buat acara di sana kan ya tinggal buat acara aja seperti kampanye acara bisa dibilangnya normal lah gitu, nggak acara besar-besar sekali. Dan kita buat trailernya juga wow gitu bagi mereka gitu. Tertarik ya. Biasa kalau ide anak muda kan lebih fresh ya. Apa new idea gitu. Kalau yang udah old kan agak itu ya garing. Oke, keren ya.
tadi selain handle event itu tadi kan persiapannya lumayan lama ya. Jadi akhirnya bisa create event yang spektak gitu ya. Oke, tadi udah sharing banyak banget itu kesan-kesannya. Kemudian kalau kesahnya handle event itu apa ya biasa? Atau biasa kan kalau ada effort yang pengorbanan waktu pasti ada, boleh jelas? Ya kalau untuk keluh kesahnya sih pasti ada lah untuk buat event atau di suatu kerjaan ataupun pertama ya tadi yang sudah jelaskan dapat ingredients masakan Indonesia kan harus yang autentik itu kan itu agak susah, tapi akhirnya kita bisa pergi dengan kota lain kita dapetin segala macam itu juga bisa. Kedua untuk buat acara itu mungkin milih waktu karena sebenarnya itu udah kita postpone berkali-kali. Oh iya. Iya, dari akhir Desember nggak jadinya awal Januari nggak jadinya Februari, akhirnya ya diundur-undur terus deh. Oke. Jadi pasti sempat hopeless juga nggak terrealisasi takut. Iya, karena takutnya kan dengan waktu kita yang terbatas gitu kan, jadi takutnya tidak terrealisasi, tapi akhirnya terrealisasi juga karena dapat dukungan yang besar dari pihak kampus juga, walaupun jadwalnya agak ini akhirnya bisa. Ya, selain tadi handle event pasti tadi di spill juga jalan-jalan ya sampai ketemu orang yang mau beli tiket ya. Kalau boleh tahu jalannya kemana aja nih? Wah, kalau jalan di Eropa sih enaknya udah mana-mana dekat ya. Kalau dari sananya mungkin kalau dari Indonesia ke sananya agak jauh, tapi kalau dari sampai ke sananya dekat. Karena Jerman itu ada di tengah-tengah Eropa bisa dibilang, jadi kemana aja boleh. Contohnya ke Belanda. Ya, ke Belanda itu naik mobil kayak 3 jam dari Jerman ya. Ngabisin terus ke sana karena ada keluarga juga yang kebetulan tinggal di Belanda, jadi kalau nggak salah ayahnya Inyo ya dari ibu ya, dari di sana. Jadi kita sedang liburan, lalu untuk New Year-nya itu saya ganti negara. Ganti lagi, keren banget ya. Ya, itu ganti lagi ke negara kecil, itu di bawah Jerman, kayak ya, ini Luxembourg, mungkin kayak orang nggak pernah dengar atau apa, itu negara kecil tapi negara potensial banget, finansialnya bagus. Ya, banyak lah saya jalan-jalan di sana ya, memakai kesempatan kan kalau lagi gitu. Bisa keliling Eropa ya. Berarti Eropanya ke Eropa Eropa Barat ya lebih banyaknya. Pernah tapi nggak banyak lah, tapi ya mau lebih ini ya banyak di Barat ya. Iya banyak karena lebih dekat sih. Karena lihat dari kan biasanya libur juga kita nggak terlalu lama kan, jadi biaya juga kan. Oh iya. Jadi ada terbatas gitu soal biaya, jadi kita usahain next kalau ini ya setelah jadi pengusaha sukses atau ini ya selalu bisa. Sekarang masih fokus ke project akhir ya? Iya masih fokus ke project. Sebenarnya project udah selesai sih. Jadi tinggal nunggu wisuda ya. Keren ya, sukses selalu ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing ke adik tingkat gitu, mungkin tipsnya seperti apa? Ada sih, menurut saya jangan takut ya, jangan malu juga untuk daftar, karena menurut saya zaman sekarang banyak sekali kesempatan mau dari pemerintah mau dari swasta, entah itu program antara Mas Menteri sekarang yang memang beliau juga open minded seperti apa dengan programnya beliau namanya Kampus Merdeka. Jadi banyak sekali kesempatan bagi kita yang mau keluar negeri kita melalui kampus atau seperti apa itu bisa, dan itu terbuka sekali apalagi zaman sekarang di zaman informasi digital ya sekarang bisa. Aja memang harus Google segala macam, lalu jika ada informasi kan bisa ditanyakan ke pihak kampus itu, apalagi kampus ini yang sama mendukung banget kan di Boltekper. Iya, karena belakangnya itu ada internasional ya, jadi kita harus berani untuk go internasional. Iya, jadi dari adik-adik nanti yang mungkin atau orang-orang yang nanti mau masuk di kampus ini jangan takut, jangan malu juga untuk daftar segala macam. Dan menurut saya kegagalan udah hal yang biasa, jadi jangan terlalu mikirin gagal atau enggaknya sih. Yang penting nyoba gitu ya. Yang penting nyoba, gagal waktu itu sama ke Jepang di bawah. Gagal jadi ya tapi ya iris kan, terus saya gagal terus mau apa ya kan. Mungkin banyak lagi kesempatan di sana yang banyak, mungkin harus depan jalannya di sana, jadi gitu. Oke, ya. Sebenarnya terima kasih ya buat
Kak Inyo ya sudah sharing pengalaman. Oke, terima kasih untuk Prima Podcast kali ini. Episode kali ini seru banget ya. Nantikan di episode selanjutnya yang pasti lebih seru banget gitu dengan pengalaman mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang lebih spektakuler lagi. Oke, terima kasih Kak Inyo ya. See you next time. Yes, thank you. Bye-bye.